Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liswa Khairatul Ummah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tutorial tentang uji korelasi koefisien Charmer atau disebut juga dengan data nominal. Baik, yang pertama di sini ada sejarah uji korelasi koefisien Charmer. Uji korelasi koefisien Charmer atau Charmers V merupakan ukuran statistik yang dikembangkan dari uji chi-square untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel yang berskala nominal. Metode ini diperkenalkan oleh Harald Charmer sebagai penyempurnaan uji chi-square agar peneliti tidak hanya mengetahui ada atau tidaknya hubungan, tetapi juga tingkat kekuatan hubungan tersebut. Saat ini, Charmers V banyak digunakan dalam penelitian di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi, serta didukung oleh berbagai perangkat lunak statistik seperti contohnya SPSS. Selanjutnya, adanya pengertian uji korelasi koefisien Charmer. Uji korelasi koefisien Charmer adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua variabel yang berbentuk kategori atau nominal. Nilai Charmers V berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah, sedangkan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Uji ini umumnya digunakan setelah uji chi-square sebagai ukuran kekuatan asosiasi antar variabel. Selanjutnya, tujuan dari uji korelasi koefisien Charmer. Untuk yang pertama, mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel yang berskala nominal atau kategorik. Untuk yang kedua, memberikan informasi mengenai keeratan hubungan antar dua variabel, tidak hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan. Untuk yang ketiga, membantu menginterpretasikan hasil uji chi-square dengan menunjukkan besarnya nilai asosiasi antar variabel. Untuk yang keempat, mendukung pengambilan keputusan penelitian berdasarkan tingkat hubungan yang diperoleh. Untuk yang terakhir, dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian seperti contohnya bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi yang menggunakan data kategorik. Selanjutnya di sini ada rumus uji korelasi koefisien Charmer. Di sini ada keterangannya. V nilai koefisien Charmer. X kuadrat nilai statistik uji chi-kuadrat atau disebut juga dengan chi-square person. N jumlah total sampel atau observasi. M nilai terkecil antara jumlah baris R atau jumlah kolom C pada tabel kontingensi, yaitu M, atau disebut juga min R atau C. Baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh kasus. Contoh kasus di sini ingin diketahui apakah ada korelasi di antara pengalaman kerja dengan usia seseorang. Di sini ada tabel opini auditor atau data variabel nanti yang dimasukkan di SPSS-nya ini. Opini auditor atau X1, di sini ada yang kedua umur perusahaan,
lambangnya X2. Baik, untuk selanjutnya kita buka SPSS-nya. Langsung saja klik SPSS-nya. Lalu di sini munculnya seperti ini. Langsung saja kita klik pada file New Data. Di sini akan muncul seperti ini. Pada variable view, pada kolom name, kita ketik X1. Langsung saja di enter. Untuk name yang kedua, ketik X2. Di sini ada dua. Pada X1, di sini label kita isi opini auditor. Untuk label yang kedua atau names yang lambangnya X2 ini, labelnya diisi umur perusahaan. Langsung saja. Di sini akan muncul seperti ini. Di sini pada names X1 ini, desimalnya kita ganti 0. Untuk yang kedua, X2 ini juga desimalnya kita ganti 0. Lalu selanjutnya di sini pada value kolom X1 ini, klik kanan. Value yang pertama diisi 1, labelnya kita isi opini non-going concern. Terus selanjutnya kita klik add atau add. Untuk yang kedua, value yang kedua, kita isi labelnya yaitu opini going concern. Opini going concern. Di sini langsung saja klik add. Langsung klik OK. Akan muncul seperti ini pada value, kolom value-nya X1. Untuk yang kedua, value yang kedua, klik kanan, kita isikan umur perusahaan. Value-nya ketik 1, labelnya kita isi umurnya umur 20 sampai
30 tahun. Langsung saja klik add. Yang kedua, value yang kedua, kita isikan 31 sampai 41 tahun. Langsung saja kita klik add. Lalu value yang ketiga, ketik 3, labelnya umurnya 32 sampai 42 sampai 52. Maaf. 42 sampai 52 tahun. Baik, selanjutnya kita klik add. Langsung saja klik OK. Baik, munculnya akan seperti ini pada variable view. Selanjutnya kita klik data view pojok kiri ini bawah. Akan muncul di kolom X1 sama X2. Pada X1 ini kita isikan datanya 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, yang terakhir 1. Untuk pada X lambang data view yang X2 ini kita isikan 3, 3, 3, 3. Selanjutnya pada nomor 5 ini kita isikan 1, 1. Lalu selanjutnya kita isikan 3. Lalu 1, 1, 1. Sudah di sini ada 10 data. 10 pada data view-nya. Lalu di sini kita simpan, bisa disimpan langsung Shift Ctrl S. Selanjutnya kita langsung buka, klik Analyze, lalu Descriptive Statistik ini diklik, lalu muncul seperti ini. Di sini ada pilihannya banyak. Kita pilih pada bagian cross tab ini. Pada bagian cross tab. Nah, munculnya seperti ini. Lalu pada bagian opini auditor atau X2 ini diklik lalu dimasukkan pada kolom row S. Gini. Lalu selanjutnya klik lagi pada umur perusahaan atau lambangnya X2. Di sini kita masukkan pada kolom S. Pada kolom S ini kita masukkan di sini. Lalu kita pilih statistik. Di sini
kita centang pada bagian statistik itu langsung kontingensi. Ini pada nominal, lambang nominal ini kita klik kontingensi. Lalu yang kedua klik P and Chalmers fee lagi. Lalu tampak seperti ini. Kita klik continue. Lalu di sini kita klik OK. Lalu di sini muncul datanya seperti ini. Hasil output SPSS pada hasilnya ada 3 tabel. Di sini kita samakan sama hasil outputnya. Di sini dibuka pada PPT lagi. Kita samakan hasil outputnya di sini pada tabel cash forecasting summary menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam proses analisis. Berdasarkan hasil output SPSS, diketahui bahwa jumlah data yang dianalisis sebanyak 10 data atau 100%, dan seluruh data tersebut dinyatakan valid. Pada kolom missing terlihat nilai 0 atau disebut juga 0,0%, yang berarti tidak terdapat data yang hilang atau disebut juga dengan missing value. Dengan demikian, semua data dapat digunakan dalam analisis hubungan antara opini auditor dan umur perusahaan, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat diinterpretasikan tanpa adanya pengaruh data yang tidak lengkap. Di sini hasilnya kita samakan pada hasil output tadi. Selanjutnya pada tabel yang kedua, hasil outputnya di SPSS pada opini auditor atau umur perusahaan cross tabulation HO, tidak terdapat hubungan antara opini auditor dengan umur perusahaan. Pada HA terdapat hubungan antara opini auditor dengan umur perusahaan. Di sini kriteria pengambilan keputusan jika nilai SIC lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Lalu jika nilai SIC lebih kecil daripada HO daripada 0,05 maka HO ditolak. Jadi berdasarkan tabel cross tabulation, di sini diketahui bahwa pada perusahaan yang berumur 20-30 tahun ini terdapat 4 perusahaan yang memperoleh opini non-going concurrence dan 1 perusahaan memperoleh opini going concurrence. Sementara itu, pada perusahaan yang berumur 42 sampai 52 tahun, tidak ada perusahaan yang memperoleh opini non-going concurrence. Sedangkan 5 perusahaan
memperoleh opini going concurrent. Berdasarkan hasil uji chi-square atau mengacu pada nilai signifikan atau disebut juga nilai sig pada tabel chi-square test, apabila diperoleh nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara opini auditor dengan opini perusahaan. Artinya, umur perusahaan berhubungan dengan perolehan opini auditor. Baik, untuk selanjutnya, di sini tabel yang terakhir pada tabel hasil output symmetry measure. Di sini pada HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara opini auditor dengan umur perusahaan. Pada HA terdapat hubungan yang signifikan antara opini auditor dengan umur perusahaan. Di sini ada kriteria pengambilan keputusan. Jika signifikan lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Jika signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Jadi berdasarkan tabel symmetry measure diperoleh nilai Chalmers-V sebesar 0,816 dengan nilai approx signifikan yang nilainya 0,010 karena nilai sig 0,010 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara opini auditor dengan umur perusahaan. Di sini nilai Chalmers-V sebesar 0,816. Ini pada nilai Chalmers-V-nya menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua variabel pada kedua variabel ini tergolong sangat kuat, sehingga umur perusahaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perolehan opini auditor. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya ini, uji korelasi koefisien Chalmers-V merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel yang berskala nominal atau kategorik. Uji ini merupakan pengembangan dari uji chi-square sehingga tidak hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antar variabel, tetapi juga mengukur tingkat keeratan hubungan melalui nilai Chalmers-V yang berada pada rentang 0 sampai 1 dengan bantuan aplikasi IBM SPSS. Proses analisis data dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat. Jadi berdasarkan hasil analisis pada contoh kasus dalam modul tersebut, ini diperoleh nilai Chalmers-V-nya sebesar 0,816 dengan nilai signifikansi atau approx sebesar 0,010. Jadi lebih kecil 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara opini auditor dan umur perusahaan dengan tingkat kekuatan hubungan yang sangat kuat.
Namun hasil ini hanya menunjukkan adanya hubungan atau asosiasi antara kedua variabel dan tidak dapat diartikan sebagai hubungan sebab atau akibat. Oleh karena itu, uji korelasi koefisien Chalmers-Wi ini dapat digunakan sebagai metode yang tepat untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel nominal dan membantu peneliti dalam menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih objektif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.